Baik, terima kasih. Selamat pagi dan terima kasih yang sudah bergabung di live IG YPK Bali. Sebelum kita mulai ke diskusi materi hari ini, kita sapa dulu ya narasumber kita. Halo, selamat pagi Kak Sukma. Halo, pagi Kak Widya. Bagaimana kabar hari ini Kak Sukma? Baik, Kak Widya apa kabar? Baik. Semoga kita selalu sehat ya. Ya, Oke, hmm, amin. Sebelum kita mulai diskusi, perkenalkan dulu, saya Widya Astuti, fisioterapi dari YPK Bali. Nah, mungkin ada yang belum tahu juga ya tentang YPK Bali dan fisioterapi. Uh, Sedikit penjelasan, YPK Bali adalah yayasan yang bergerak di bidang rehabilitasi fisioterapi. Dan fisioterapi adalah pelayanan untuk mengembalikan fungsi dan sistem gerak tubuh. Nah, di sini kita udah punya tema ya yang sangat menarik ya. Yang sudah bergabung sudah tahu ya tema kita tentang kenali tahap tumbuh kembang pada balita. Untuk ibu-ibu dan bapak-bapak muda yang baru punya anak ya, baru perdana dan pertama ya punya anak, mungkin masih awam ya untuk step-step tumbuh kembang balita. Dan untuk calon ibu mungkin ya kayak saya dan kayak Kak Sukma ya yang belum menikah, mungkin sangat penting juga ya untuk mengetahui step-step tumbuh kembang pada anak. Nah, mungkin juga banyak pertanyaan, bagaimana sih kita bisa mengetahui anak kita itu mengalami keterlambatan pada tumbuh kembangnya. Nah, di sini kita akan bahas step-step tumbuh kembang anak. Di sini kita diskusi bareng ya, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak, dan Kak Sukma ya. Ya, Nah, Kak Widya. di sini kita juga udah punya narasumbernya, Nimade Sukmawati. Saya akan memperkenalkan dulu narasumber kita, Nimade Sukmawati, SFT FPR ya Kak Sukmaya. Betul sekali, Kak. Latar belakang pendidikannya dari lulusan Universitas Udayana tahun 2019. Kak Sukma ini staf YPK, termasuk staf YPK Bali, fisioterapis, kurang lebih sudah 1 tahun ya Kak Sukma ya. Iya, Kak Widya, baru setahun nih. Mm-mm. Tapi udah banyak penggemarnya ya di YPK Bali. Oke, uh, Kak Sukma di sini akan menjelaskan tentang step-step tumbuh kembang balita dari umur 0 sampai 15 bulan ya Kak Sukma ya. Ya, hari ini kita akan diskusi tahap tumbuh kembang pada balita ya. Hmm. Oke, baik Kak Sukma. Kita langsung mulai saja Kak Sukma ya untuk masuk ke diskusi materi hari ini. Dan untuk sebelum kita lanjut, mungkin Bapak atau Ibu yang sudah mempunyai pertanyaan, yang mungkin yang baru bergabung ya, uh, yang udah punya pertanyaan bisa dicantumkan ke kolom komentar. Dan mungkin untuk poin-poin penting yang harus dicatat, bisa disiapkan alat tulisnya. Jadi bisa dicatat ya poin-poin pentingnya ya Kak Sukma ya. Ya, betul sekali. Nanti banyak poin-poin yang penting ya yang perlu diingat juga oleh ayah muda dan ibu muda di rumah. Oke, kita mulai aja ya Kak Sukma ya. Baik, Kak Sudah siap Widya, Kak Sukma? terima kasih. Sudah, Kak. Oke, silahkan. Oke, terima kasih untuk teman-teman, Ibu dan Bapak yang di rumah yang sudah bergabung dengan live IG kita. Hari ini saya akan sharing sedikit nih tentang apa aja sih tahap tumbuh kembang pada balita. Nah, sebelum kita masuk ke tahap-tahapnya nih, kita perlu tahu dulu apa aja sih aspek perkembangan normal itu. Nah, perkembangan normal itu ada 4 aspek ya. Jadi yang pertama itu aspek yang namanya motorik kasar. Motorik kasar itu adalah gerakan yang dilakukan oleh otot-otot besar. Misalnya seperti merangkak, jalan, duduk itu motorik kasar ya. Kemudian ada aspek motorik halus.
Nah, motorik halus ini nanti dilakukan oleh otot-otot kecil yang berada lebih di dalam. Seperti nanti kegiatannya itu menulis, menjepit, itu dilakukan oleh motorik halusnya. Kemudian ada aspek komunikasi bahasa dan yang keempat itu aspek personal sosialnya. Nah, saya sebagai fisioterapis di sini nanti untuk hari ini akan lebih banyak membahas tentang aspek dari motorik kasarnya ya. Langsung saja ya. Jadi bayi itu dari baru lahir, dari usia 0 sampai 1 bulan itu apa aja sih yang harusnya sudah bisa kayak gitu kan. Kadang kan orang tua di rumah itu pada bertanya-tanya ya. Nah, Kak Widya sendiri tahu nggak sih apa aja sih sebenarnya yang bisa dilakukan oleh bayi usia 0 sampai 1 bulan? Sudah bisa menggenggam mungkin ya Kak Sukmaya, refleksnya terus fokusnya mungkin sudah mulai mencari fokus ya Kak Sukmaya. Oke, jawaban Kak Widya ada benernya ya. Jadi, bayi usia 0 sampai 1 bulan itu dia benar sudah bisa menggenggam ya. Jadi, kalau misalnya nih ibu atau ayahnya di rumah menyentuhkan jarinya ke telapak tangan si bayi, nah nanti bayi itu akan menggenggam. Itu sudah bisa dilakukan di usia 0 sampai 1 bulan. Kemudian tadi Kak Widya bahas fokus. Fokus di sini maksudnya penglihatan ya Kak Widya ya. Iya, mungkin untuk stimulasi mainan yang ada lampu-lampunya mungkin sudah bisa ya Kak Sukmaya atau belum ya? Oke, untuk stimulasi mainan dan lampu-lampu itu bisa saja dilakukan, tapi pada usia 0 sampai 1 bulan itu bayi itu masih terbatas ya penglihatannya. Jarak yang bisa dilihat si bayi itu baru sekitar 25 sampai 30 cm. Jadi masih cukup masih jarak pandangnya belum begitu luas. Kemudian untuk warna pun yang dilihat itu masih hitam putih, masih seperti televisi zaman dulu itu masih hitam putih. Masih belum Belum mengenal terlalu warna banyak, ya Kak Sukmaya. ya, belum banyak warna yang dikenal sama si bayi kayak gitu. Kemudian untuk usia 0 sampai 1 bulan itu bisa diamati juga apakah gerakan bayi itu seimbang. Misalnya tangan kanan atau kirinya itu sudah bisa digerakkan ke samping tubuhnya, kemudian kembali ke dalam lagi. Nah, itu harus diperhatikan kanan kirinya apakah sudah sama. Berlaku juga untuk kakinya kayak gitu. Tengok kanan dia sudah bisa, apakah dia bisa juga tengok kiri seperti itu. Jadi harus diperhatikan. Kemudian usia 0 sampai 1 bulan ini si bayi bisa diberikan stimulasi ya. Stimulasinya itu berupa dia dilatih untuk tengkurap. Nah, latihan tengkurap ini penting ya. Jadi nanti dia akan latihan yang namanya neck control, mengangkat kepalanya kayak gitu. Nah, latihan mengangkat kepala ini nanti jadi modal awal untuk ke tahap berikutnya. Jadi ini sangat penting, latihan yang sangat penting. Kayak gitu. Untuk penguatan Oke, kontrolnya ya Kak Sukmaya. Sangat ya penting ya, betul. bisa Ya, digarisbawahi ya nanti kalau Ibu dan Bapak muda ya. ya, betul sekali. Jadi nanti kalau kepalanya sudah tegak, itu nanti untuk perkembangan berikutnya itu akan lebih bagus lagi ya hasil dari si anaknya. Oke, kemudian untuk usia 2 bulan nih. Nah, tadi kan saya bilang posisi tengkurap itu penting. Nah, jadi di usia 2 bulan ini nanti bisa diamati si anak itu sudah bisa mengangkat sendiri kepalanya. Di usia 2 bulan itu dia angkat kepalanya sendiri, tapi masih jatuh. Itu masih wajar ya. Jadi masih angkat sebentar terus jatuh. Angkatnya belum tegak, itu juga masih wajar. Normalnya di usia 2 bulan ini beberapa bayi itu bisanya sekitar lebih kurang 45 derajat ya. Itu masih wajar ya Ibu Bapak. Tidak usah khawatir kayak gitu. Kemudian dia bisa juga berguling, bergulingnya sederhana yang kira-kira 90 derajat seperti dari miring kembali ke terlentang atau dia dari tengkurap kemudian balik dia ke samping kayak gitu. Belum yang bergulingnya yang full kayak gitu. Dan perlu distimulasi juga ya untuk Iya, sama orang tuanya ya.
Ya, jadi ibu bapak di rumah juga harus aktif ya, stimulasi dari tadi yang saya bilang stimulasi tengkurap, kemudian stimulasi berguling juga harus dibantu juga anaknya, stimulasi kalau dirasa kok dia belum bisa ya, jadi ibu bapak di rumah harus aktif juga, gitu. Oke. Kemudian sekarang si bayi sudah bertumbuh lagi nih, di usia 3 bulan. Nah, usia 3 bulan ini kepalanya sudah tegak ya. Jadi saat tengkurap, kepalanya si bayi ini sudah tegak, sudah bisa 90 derajat. Kemudian nggak sering jatuh lagi. Jadi dia bisa kepalanya tegak itu dalam posisi itu lebih lama lagi. Kemudian saat didudukkan atau dipangku itu dia sudah kepalanya sudah tegak juga, nggak miring lagi, nggak jatuh lagi kayak gitu. Di tahap Kemudian ini, di titik ini, uh, ya, neck controlnya sudah kuat ya Kak Sukma ya? Sudah ya harus kuat ya di Kak Sukma ya? betul sekali di usia ini neck control si anak ini harus sudah oke ya ibu bapak. Jadi bantu dimonitor juga anaknya di rumah. Anaknya sudah benar belum? Neck controlnya sudah oke belum? Kayak gitu. Kemudian di usia ini juga si anak itu kelanjutan dari bergulingan tadi dia sudah mulai lebih lancar lagi. Jadi di usia 3 bulan ini dia sudah bisa dari ditengkurepin dia bisa balik terlentang sendiri seperti itu. Tapi kalau belum pun itu ibu masih bisa bantu ya. Ibu bapak masih bisa bantu stimulasi untuk dia balik sendiri kayak gitu. Semakin sering stimulasi nanti anak tuh semakin lebih cepat lagi belajarnya kayak gitu. Oke, Kak Sukma bisa dilanjut. Baik, kemudian bertumbuh lagi ya si bayinya. Sekarang dia sudah 4 sampai 5 bulan. Jadi nanti di usia 4 sampai 5 bulan ini dia bergulingnya sudah bisa bolak-balik. Bolak-balik lancar itu sudah harus bisa ya di usia 4 sampai 5 bulan. Nanti dia berguling bolak-balik itu maksudnya dari terlentang sampai tengkurap sampai terlentang lagi kayak gitu. Terus dia guling-guling kayak gitu. Kemudian saat diposisikan berdiri nih, diposisikan berdiri, dia sudah menumpu pada kakinya. Kemudian dia mencoba memantul-mantulkan badannya kayak gitu kan seringnya kita lihat bayi yang kayak gitu ya Kak Widya. Ya, dia lebih excited lagi sekarang, terus lebih seneng lagi lihat lingkungannya. Jadi dia juga